Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Theodorus dengan NIM 1914414072. Yang kedua ada Virgi Frisco dengan NIM 1914414076. Yang ketiga ada saya sendiri, Lisa Stiani dengan NIM 1914414082. Yang keempat ada Ludovika dengan NIM 1914414090. Dan yang terakhir ada Yuli Cynthia dengan NIM 1914144095. Nah, di sini kami akan membahas mengenai CTL dan RME. Pokok pembahasan di materi yang akan kami bahas adalah satu, pengertian CTL, yang kedua ada tujuan model pembelajaran CTL, yang ketiga ada strategi pembelajaran CTL, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan CTL, yang kelima ada sejarah singkat RME, yang keenam ada langkah-langkah pembelajaran RME, dan yang ketujuh ada kelebihan dan kekurangan RME. CTL itu singkatan dari Contextual Teaching and Learning. Mana Contextual Teaching and Learning atau pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran CTL. Yang pertama adalah memotivasi siswa. Maksudnya di sini adalah untuk memahami makna materi yang telah dipelajarinya. Terus dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, siswanya memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara reflektif dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Yang kedua adalah menentukan konsep pemahaman pada siswa. Jadi di sini siswa dituntut tidak hanya untuk menghafal, tetapi juga memahami tentang materi-materi yang tadi telah diberikan. Lalu yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil. Jadi, dengan adanya siswa berpikir kritis dan terampil, siswa-siswi dapat memproses pengetahuan mereka sehingga mereka dapat menemukan atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka maupun bagi orang lain. Lalu, yang kelima, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih berproduktif dan bermakna. Yang keenam, mengajak siswa untuk mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada suatu aktivitas, siswa mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang ketujuh adalah melatih siswa untuk menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks lalu menyimpannya. Jadi di sini siswa itu secara individu menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks. Lalu informasi tersebut mereka menjadikan informasi tersebut untuk diri mereka sendiri. Jadi itu adalah beberapa tujuan dari pembelajaran CTL. Baik teman-teman, selanjutnya adalah strategi pembelajaran CTL. Jadi, strategi pembelajaran CTL ini sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena ada beberapa tujuan yang akan membantu siswa dan siswi dalam memahami materi. Juga bisa dapat membantu mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran CTL ini juga akan melibatkan siswa secara penuh sehingga dan dirancang supaya siswa dan siswinya tidak mudah merasa bosan. Berikut beberapa strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara kontekstual. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah. Dengan memunculkan problem yang dihadapi bersama, siswa-siswinya diminta untuk berpikir kritis dan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, menggunakan konteks yang beragam. Dalam CTL,
guru bermaknakan pusparagam konteks, sehingga makna yang diperoleh siswa-siswinya menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga adalah mempertimbangkan kebinekaan siswa. Jadi di sini, guru mengayomi individu dan meyakini bahwa perbedaan individual dan sosial seyogyanya dipermaknakan menjadi mesin penggerak untuk belajar, saling menghormati, dan toleransi untuk mewujudkan keterampilan interpersonal. Yang keempat, memperdayakan siswa untuk belajar sendiri. Pelajaran formal merupakan kawah candra di muka. Kawah candra di muka itu maksudnya apa sih? Jadi kawah candra di muka itu adalah tempat di mana seseorang digembleng agar seseorang tersebut menjadi lebih kuat, terlatih, dan tangkas, yaitu bagi siswa untuk menguasai cara belajar mandiri di kemudian harinya. Jadi siswa dilatih, digembleng supaya suatu saat jika ia disuruh belajar mandiri, ia bisa dan sudah terlatih. Selanjutnya yang kelima adalah belajar melalui kolaborasi. Dalam setiap kelompok kolaborasi selalu ada siswa yang menonjol dibandingkan dengan koleganya, dan siswa dapat dijadikan sebagai fasilitator dalam kelompoknya. Di sini maksudnya adalah dalam setiap kelompok atau misalnya dalam setiap kelas pasti ada siswa yang lebih unggul dari teman-temannya, sehingga siswa-siswi yang lebih unggul dipecah dan digabungkan dengan siswa-siswi yang kurang. Jadi siswa-siswi yang lebih unggul tadi dapat membantu teman-temannya atau melatih teman-temannya atau mengajarkan teman-temannya, sehingga ia juga dapat membina istilahnya ia dapat membantu mengajarkan teman-temannya sehingga teman-temannya juga jadi lebih paham. Lalu yang terakhir adalah menggunakan penelitian autentik. Penelitian autentik menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara terpadu dan kontekstual dan memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah teman-teman, tadi adalah beberapa strategi dalam pembelajaran CTL atau pembelajaran kontekstual. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari CTL itu sendiri. Terdapat 6 kelebihan. Yang pertama adalah pembelajaran lebih bermakna. Artinya, siswa bisa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi, sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Lalu yang kedua, pembelajaran menjadi lebih produktif karena siswa akan menemukan sendiri konsepnya, bukan menghafalkan. Lalu yang ketiga, menumbuhkan keberanian untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Lalu yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu. Lalu yang kelima, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah. Untuk yang keenam, terakhir, siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan belajar mengajar. Untuk kekurangan dari CTL itu sendiri terdapat 3. Yang pertama, bagi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tidak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman yang lain karena siswa tidak mengalaminya sendiri. Lalu yang kedua, perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Untuk yang ketiga, banyak siswa yang tidak senang bekerja sama karena siswa yang tekun merasa harus bekerja lebih keras dari siswa yang lain dalam kelompok. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RME. Sebelumnya, apa itu RME? RME sendiri adalah Realistic Mathematics Education. RME sendiri adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Ini diungkap oleh seorang ahli bernama Zulkardi. Kemudian teori yang menekankan pada keterampilan proses, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumen dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri, atau student involving.
sebagai kebalikan dari guru memberi atau teaching killing, dan pada akhirnya murid menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individual ataupun kelompok. Sejarah singkat RME, Realistic Mathematics Education atau RME, pertama kali dicetuskan pada tahun 1971 melalui Frudental Institute atau Lembaga Frudental yang merupakan bagian dari Faculty of Mathematics and Computer Science di Utrecht University. Institut ini didirikan oleh Profesor Hans Frudental yang merupakan matematikawan asal Belanda yang berkebangsaan Jerman. Kata realistik pada istilah ini tidak berkaitan dengan realitas dunia nyata, tetapi lebih mengacu pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Langkah-langkah dalam pembelajaran RMI. Dalam pembelajaran RMI terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah memahami masalah kontekstual. Pada langkah ini, guru memberikan soal atau masalah yang kontekstual kepada siswa, lalu siswa diminta untuk memahami masalah atau persoalan tersebut. Pada tahap ini, guru juga menjelaskan materi atau konsep seperlunya saja. Langkah kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual. Pada langkah ini, siswa diberi perintah untuk menyelesaikan soal pada buku atau LKS secara individu. Jawaban yang berbeda lebih diutamakan. Pada langkah ini, guru juga memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian dari soal tersebut. Selanjutnya, langkah ketiga adalah membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Pada langkah ini, siswa diminta untuk mendiskusikan dan membandingkan jawaban mereka dalam kelompok kecil. Selanjutnya, hasil diskusi akan dibandingkan pada diskusi kelas. Langkah keempat adalah menarik kesimpulan. Pada langkah ini, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, prinsip, dan prosedur dalam penyelesaian persoalan matematika berdasarkan hasil diskusi kelompok kecil dan diskusi kelas. Baik, sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan realistic mathematics education atau yang pertama, kelebihan pembelajaran realistic mathematics education. Yang pertama, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Yang kedua, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Tidak hanya mereka yang disebut pakar dan dalam bidang tersebut. Yang ketiga, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan yang lain. 4. Memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang sudah lebih tahu, misalnya guru. Yang berikut, kekurangan pembelajaran realistic mathematics education. Yang pertama, tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Yang kedua, tidak mudah bagi guru untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat
agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika yang dipelajari. Yang ketiga, kesulitan dalam merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal, misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan sosial atau masalah kontekstual. Sedangkan perubahan itu merupakan syarat untuk dapat diterapkan realistik matematika education. Yang keempat, pencarian soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok pembahasan matematika yang dipelajari siswa, terlebih karena soal tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara.